Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Kamis pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Ustaz Haji Dedi Wahyudi dengan topik bahasan tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda Haji Ninjo Sunjoyo, yang terhormat Ibu Ketua Taklim, Ibunda Ustadzah Hajah Imas, Ibu Hajar Rahmah, Ibu Farijati, Ibu RW, Ibu RT, dan semua ibu-ibu jamaah setia Majelis Taklim Al-Ikhwan. Walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insya Allah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Ibu, hari ini pengajian kita mengambil tema orang-orang yang berhak dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ibu-ibu Al-Ikhwan semuanya kita Allah masukkan ke dalam surganya. Iya. Rujukan ayat Qur'annya yang pertama boleh ditulis surat 39 atau surat Az-Zumar. Surat 39 atau surat Az-Zumar ayat 71 sampai 74. Ayat 71 sampai 74. Suratnya surat Az-Zumar. Yang kedua, suratnya surat 50. 50 itu surat Qaf. Surat Qaf ayat 31, 32, 33. Kemudian yang ketiga, surat Fussilat. Fussilat itu surat nomor 41. Surat Fussilat atau surat nomor 41 dari ayat 30 sampai 32. 30 sampai 32. Nambah lagi boleh? Suratnya surat Ali Imran. Ali Imran atau surat nomor 3. Mangga.
ayatnya 142. 142. Satu lagi Ibu. Suratnya surat An-Nisa. An-Nisa itu surat nomor 4. Ayatnya ayat 124. Ayat 124. Surat An-Nisa ayat 124. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, kita coba urai satu persatu. Pengantarnya ini dulu. Surga itu jauh apa dekat? Surga itu dekat, ya. Maaf kalau saya lupa nomor suratnya ya. Ibu pernah baca ayat begini, suratnya surat 81 surat At-Takwir. Iya, surat 81 surat At-Takwir. Ayatnya ayat 13 dan 14. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga uzlifat, didekatkan. Berarti surga itu dekat. Alimat nafsun ma ahdarat. Maka kamu, maksudnya manusia, dia akan mengetahui apa yang pernah dia kerjakan. Jadi saya ulangi, sorga itu dekat. Pertanyaannya, siapa yang paling dekat dengan surga? Jawabannya, orang-orang yang bertakwa. Mana ayatnya? Yang tadi Ibu tulis, surat Qaf ayat 31, 32, 33. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan Allah dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa al jannatu surga. Ghaira ba'idin, yang tempatnya tidak jauh. Waalaikumsalam. Mangga Ustazah, silakan ya. Pelan-pelan aja. Diulang lagi ya. Wa uzlifatul jannati, wa uzlifatil jannatu, dan Allah dekatkan surga lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Ghairu ba'idin, yang letaknya tidak jauh. Jadi dekat. Dekatnya seapa? Pagi ini Ibu hadir di majelis ilmu, namanya Majlis Salim Al-Ikhwan. Orang yang hadir di majelis ilmu, dia sama seperti orang yang duduk di taman surga. Berarti kalau udah di taman surga, udah satu tempat, tinggal selangkah lagi. Makanya rajin-rajinlah duduk di taman surga. Ayat 32-nya apa? Surat Qaf. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafizin. Dan surga juga tempat yang Allah janjikan untuk siapa? Awabin. Naon awabin? Orang-orang yang bertobat. Hafizin, dan orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Artinya orang-orang yang taat. Tambah satu lagi Ibu. Man khosyar rahman. Dan surga juga diperuntukkan bagi orang-orang khosyah,
yang punya rasa takut Ar-Rahman kepada Allah. Bil ghaibi, dan percaya kepada yang gaib. Waja'a biqalbin munibin, dan dia datang kepada Allah biqalbin munib, dengan hati apa munib? Dengan hati yang penuh rasa takut. Maksudnya hati yang bertobat. Jadi kalau ibu baca Quran berkaitan hati ada 2 ayat. Man atallaha biqalbin salim, orang yang hatinya bersih. Ada lagi di ayat ini, waja'a biqalbin munib, orang yang datang dengan hati yang bertobat. Jadi sama-sama hati yang bersih. Jadi diulang, ibu tulis kalau begitu kesimpulannya, sorga itu diperuntukkan atau berhak untuk siapa? Pertama, untuk orang-orang yang bertakwa. 1. Yang kedua, sorga juga Allah janjikan untuk siapa? Orang yang bertaubat. 2. Hafizin, orang yang menjaga hukum-hukum Allah. 3. Yang keempat, satu lagi, orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dari surat Qaf, dari ayat 31 sampai 33, ibu bisa merangkum 4 ciri penghuni surga. Tadi kita mulai dari surat 39. 39 itu surat Az-Zumar. Agak panjang ibu ya. Ibu silakan buka surat 39 dari ayat 71. Nanti saya yang baca, ibu nyimak kalau bacaan saya ada yang salah, tolong didandanin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu ibu? Surat 39 ayat 71. Wasiqal ladina kafaru jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulum minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yungdzirunakum liqa'a yaumikum hada. Qalu, betul ya? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Terjemahannya apa ibu? Maaf. Dan orang-orang kafir mereka akan diseret berbondong-bondong dibawa menuju ke pintu neraka. Begitu sampai di pintu neraka, penjaga neraka yang namanya malaikat Malik bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulum minkum. Kalau bahasa bebasnya begini, kenapa panjenengan bisa masuk ke neraka? Apakah belum sampai kepada kalian para rasul, para nabi, para penyampai agama menyampaikan dakwah dan ajarannya kepada kamu semua? Wa yungdzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan apakah juga tidak ada yang memberikan peringatan kepada kalian akan pertemuan pada hari ini? Kalau bahasa gampangnya kata orang Betawi, emang nggak ada yang ngunjukin, emang nggak ada yang nasehatin, emang nggak ada yang ngajak yang benar, begitu. Jawab mereka apa? Qalu bala. Ada ya Allah, ada.
Nabi sampai ke kampung kami ketemu, kami melihat wajahnya, kami mendengar ajakan-ajakannya. Nabinya nggak ketemu, kan ada pewarisnya, para ulama, para kiai, nyampe ke kampung kami, nyampe. Yang ngomong di masjid, yang ngomong di musola, yang ngomong di majlis taklim, bahkan yang masuk ke dunia medsos, kami dengerin. Cuman sayang diabaikan. Paham tuh? Nah, ayat berikutnya rada serem, nggak apa-apa ya. Biar kata belum ngopi juga apa tuh? Qila dukhulu abwaba. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Kalau begitu kata malaikat, masuklah ke pintu neraka jahanam khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Naudzubillah. Pabi samaswal mutakabbirin, maaf, dan neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal dan kediaman. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan semua kita dijauhkan daripada siksa neraka. Nah, ayat 73-nya insya Allah ini untuk ibu-ibu al-ikhwan. Amin ngapa? Ngapa pada diem aja ya? Surat Az-Zumar ayat 73-nya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Dan kalau tadi maaf ya, mereka diseret, agak kasar bahasanya. Tapi tidak untuk orang yang bertakwa. Dan untuk orang-orang yang bertakwa, mereka dikawal, dijagain oleh para malaikat menuju ke dalam surga. Begitu sampai di pintu surga, sama seperti yang di atas. Berkata penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan. Apa kalimatnya? Kalimatnya apa ya di situ, Ibu? Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata dan menyapa dan menyambut malaikat penjaga surga, salamun alaikum. Keselamatan, keberkahan, kesejahteraan buat kalian semua. Tibtum padkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Nah, ketika ibu dipersilakan masuk surga, ibu sama-sama nyaut. Waqalu, dan berkata ibu-ibu al-ikhwan. Berkata juga ibu-ibu Palsi Gunung, ada mak saya soalnya di situ ya. Jangan sampai nggak diajak. Apa kalimatnya? Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah dan amat benar janji Allah itu. Wa aurasanal ardo minal jannati wa aurasanal ardo natabawwa'u, di mana Allah telah mewariskan surga ini untuk orang-orang yang bertakwa seperti kami. Hai sunasya, dan kami diperintahkan masuk lewat pintu mana saja yang disukai. Jadi nggak pakai ditertibin, tinggal pilih, karena jumlah pintu surga itu lebih banyak dari pintu Masjidil Haram. Ibu pernah haji, saya tanya, jujur ya, udah pernah ngitung pintunya apa belum? Sama saya ya. Saking luasnya, saking banyaknya. Pintu surga lebih banyak lagi dari. Jadi silakan, nggak pakai antri ibu, pintunya udah masing-masing. Fani ma'ajrul alim amilin, itulah nikmat yang paling besar bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita sama, ibu-ibu al-ikhwan masuk dalam ayat tersebut. Ibu maaf ya, ini pagi ini agak serem dikit, nggak apa-apa, namanya ngaji ya. Penting kita ngomongin surga dan neraka. Ibu jangan berkesimpulan, masih lama Pak Dedi. Jangan, gitu ya. Saya kasih ayat-ayat yang bikin ibu merinding. Ya, maaf ya, diajak serem dikit. Ibu tulis ayatnya.
Udah ditulis belum? Ngapa belum ditulis? Belum dibilangin ya. Ibu tulis surat 7. 7 itu Al-A'raf ayat 50, 51. 2 ayat. Surat 7 Al-A'raf 50, 51. Satu lagi surat Al-A'raf ayat 40. 2 ayat aja itu. Iya. Al-A'raf ayat 40 dan Al-A'raf 50, 51. Yang ayat 40 yang deketan dulu ya. Ibu simak aja surat 7 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Quran, enggak percaya sama Nabi, juga enggak percaya sama ucapan Nabi yang disebut hadis, enggak percaya sama ulama-ulama yang soleh dan nasihatnya. Wastakbaru anha, dan mereka amat sangat sombong. Jadi sombongnya itu benar-benar enggak percaya ibu, bahkan menentang. Untuk orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan Nabi, tidak percaya dengan hadis Nabi, tidak percaya dengan Allah, dan mereka sombong, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan untuk mereka Allah bukakan pintu-pintu langit. Maksudnya nggak bakal berkah hidupnya. Kenapa? Pintu langitnya ditutup oleh Allah. Orang-orang kebagian rahmat Allah, dia doang yang nggak kebagian. Oh, naudzubillah. Yang kedua lebih serem lagi. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati. Dan orang itu tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Ayo saya tanya, ibu bisa masukin benang ke lubang jarum? Masih bisa. Kalau onta kegedean, anak ayam ibu masukin ke lubang jarum, bisa apa enggak? Yang anak pitik aja nggak bisa, bagaimana onta dimasukin ke lubang jarum? Itu istilah mustahil. Kalau bahasa betulnya nggak bakalan tuh. Orang yang nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Nabi, nggak percaya kepada hadis, nggak percaya pada ulama, dan sombong, nggak bakalan dia masuk surga. Kecuali kalau onta bisa masuk ke lubang jarum. Saking apanya? Saking susah dan beratnya. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, sekarang surat 7 ayat 50-nya. Saya kalau baca ayat ini nangis ibu. Naudzubillah. Mudah-mudahan semuanya kita ahli surga ibu ya. Amin. Wa nada ashabun nari ashabul jannah. Nanti penduduk neraka teriak-teriak minta tolong kepada penduduk surga. Manggil-manggil. Nada itu memanggil. Teriak. Wanada ashabun nar, dan memanggil-manggil penduduk neraka ashabul jannah kepada penduduk surga. Bagaimana manggilnya? An afidu alaina minal ma'i. Wahai penduduk surga, bagi kami air minum ngapa? Tuangin kami air. Au mimma razaqakumullah, atau kirimkan makanan-makanan yang lezat yang ada di surga buat kami. Kami lapar, kami aus. Penduduk neraka juga minumannya ada, makanannya ada. Tapi lihat di juz 30, maaf ibu. Penduduk neraka itu minumannya apa? Airnya namanya air mendidih. Air mendidih. Ibu kalau bikin kopi pakai air mendidih kan? Tapi kan ibu angetin dulu. Ibu ademin dulu. Ibu berani minum segelas air mendidih? Kecuali yang debus ya, itu malah lain, yang minum bukan dia, jin tuh.
Berikan kami air minum, kami aus. Makanannya ada nggak di neraka? Ada. Apa makanannya? Namanya zakum, pakai zai. Zakum itu ini pohonan ibu, ada cabang, ada buah. Buahnya kayak bola, botaknya kelimis, matanya besar. Itu yang disebut kepala setan. Na'udzubillah. Jadi makanannya buah zakum berupa na'udzubillah kepala setan. Boro-boro ada hasrat pengen makan, ngelihatnya aja udah serem. Makanya mereka kelaparan, mereka kehausan, teriak, wahai penduduk sorga, an afidu alaina minal ma'i, tuangin kami air, barang sedikit kami aus. Atau kirimkan makanan yang ada di sorga buat kami. Dikasih apa enggak? Kata siapa enggak? Jawabannya serem ibu. Benar, jawabannya nggak salah gitu ya. Qalu, mereka berkata nih penduduk sorga, innallaha, sesungguhnya Allah harramahuma, ya Allah mengharamkan kedua permintaan kamu. Nggak boleh ngasih air, nggak boleh ngasih makanan, ya Allah. Alal kafirin, bagi orang-orang yang kafir, termasuk bagi orang-orang yang kufur. Nah ayat berikutnya ibu sambung tuh di ayat 51-nya coba. Ayat surat 7 ayat 51-nya. Siapa yang dimaksud orang yang kufur di situ? Alladzina takhadhu dinahum. Orang-orang yang menjadikan agamanya lahwan, permainan, main-main. Walaiban, bercandaan. Jadi agama cuma jadi lipstik doangan. Agama cuma jadi sebutan doangan, tapi nggak dipakai. Itu namanya lahwan walaiban. Wa garrathumul hayatud dunya, dan orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia sampai lupa untuk urusan akhirat. Fal yauma tansahum kama nasuliqa ayaumihim hada. Mereka dulu di dunia melupakanku, kata Allah. Maka hari ini pun aku melupakan keadaan mereka. Ya Allah. Kalau udah hari kiamat repot. Kalau masih dikubur masih bisa ditolongin lewat doa, sedekah. Tapi kalau udah di akhirat berat. Makanya ayatnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apa tuh artinya? Pada hari ini tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anakmu kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Ya. Maaf ibu ya, agak serem pagi-pagi ya. Saran saya habis ngaji ibu tetap doyan makan ya. Ini kita lompat dulu. Tadi ada kata-kata disibukkan urusan dunia. Kita balik di usia kita, maaf, di usia ibu sama saya kita kan beda-beda tipis, udah di kepala 5. Yang paling baik itu mempersibukkan diri dengan amal soleh. Ibu tulis saja. Ini hadis. Saya mengutip dari kitab Nasoihul Ibad, buah karya ulama kita dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Siap? Nulisnya gimana ya? Saya baca dulu ya, nanti ibu ngerangkum sendiri. Dari segala kenikmatan dunia, saya ulangi. Dari segala macam kenikmatan yang banyak, cukuplah bagi kita Islam dan iman adalah nikmat yang terbesar. Gimana tuh nulisnya? Terserah ibu udah pada pinter ya. Saya cuma ngasih tahu aja. Dari segala macam kenikmatan yang Allah kasih, nikmat ini, nikmat itu, A, B, C, sampai Z, cukup bagi kita punya iman dan Islam. Itu aja tuh yang paling mahal. Yang paling mahal, yang harus kita jaga dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Qurannya ibu tulis Al-Baqarah 132 133. Al-Baqarah 132 133.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu libanihi wa Ya'qub. Dan ketika Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, dan semua para nabi-nabi utusan Allah, mereka berwasiat kepada anak keturunannya. Apa wasiatnya ibu? Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada kamu dinul Islam, agama Islam yang mulia ini. Pegang erat-erat, kalau bahasa makanan gigit dengan gigi geraham yang kuat, jangan sampai lepas. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Itulah yang disebut dengan meninggal husnul khotimah. Baik, baru satu ya. Dari segala macam kenikmatan, jadikan iman Islam itu nikmat yang paling besar bagi kita. Yang kedua, dari segala macam kesibukan, dari segala macam sibuk, repot, dan lain sebagainya, jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai kesibukan kita. Ibu sibuk, namanya orang perempuan, bangun lebih pagi dari suami, nyiapin teh manis. Kalau suami nggak mau gula, diganti kopi pahit. Kalau lambungnya nggak kuat, diganti wedang jahe. Kalau jahenya belum ada karena mahal, ganti wedang pete. Ibu pernah makan wedang pete? Oh belum. Sekali-kali coba dah pakai madu ya, Bu ya. Ini misalnya lagi ngomong ngawur aja Ibu ya. Ibu romanya percaya banget sama saya ya. Pagi-pagi nyiapin kan repot tuh. Ntar Ibu belanja, Ibu masak repot. Repotnya ada pahalanya. Itu repot amal soleh. Tapi tetap dari segala macam kesibukan, jadikan ketaatan kepada Allah itu sibuk yang sebenar-benarnya. Mana sibuknya? Sholat. Orang sholat kan sibuk. Kalau sholat dianggap kesibukan, maaf Ibu ya, sholatnya jangan seperti capung mandi. Wudunya benar-benar wudu. Sholatnya benar-benar tenang, jangan buru-buru. Karena Ibu sedang berhadapan dengan Allah. Ibu ketemu orang tinggi aja, orang besar, pakaian yang bagus, ngomongnya santun, benar apa enggak? Apalagi berhadapan dengan Allah, ngomongnya, bacaannya jangan buru-buru, minimal ada tumak ninahnya. Itu namanya sibuk, sibuk yang berarti. Ntar selesai sholat, waktu Ibu masih luang, masak udah, kewajiban pada suami udah, ambil Quran. Nah, sibuknya taat tuh baca Quran. Qurannya udah dibaca, ambil tasbih. Baca zikir yang biasa Ibu baca. Itu namanya ketaatan yang paling sibuk. Itu sibuk yang berkahnya dunia dan akhirat. Gitu. Semua orang sibuk. Gitu. Kalau saya pekerja bukan ngajar, berangkat pagi jam 7, masuk kerja pulang jam 5. Kan sibuk tuh. Karena apa? Demi istri. Karena kewajiban seorang suami begitu. Dikantun tugas demi istri dan anak-anaknya. Tapi dari sekian banyak kesibukan, jangan sampai tidak ada kesibukan untuk urusan ibadah. Paham sampai di sini Ibu? Nah, gitu. Jadi dari kesibukan, jadikan ketaatan kepada Allah kesibukan yang paling utama. Yang ketiga. Yang ketiga apa menurut Ibu? Dari sekian banyak ibroh, pakai ain. Ibroh apa ibroh? Pelajaran. Atau izzoh, apa izzoh? Nasihat. Dari sekian banyak pelajaran-pelajaran, dari sekian banyak nasihat-nasihat yang Ibu dengar, Ibu dapat, Ibu lihat, cukuplah bagi kita kematian sebagai ibroh
nasihat yang paling sempurna. Kalau ibu takziah, nggak perlu pakai ceramah lagi. Mau ceramain apa? Ngelihat mayit udah jadi nasihat buat kita. Makanya kata Nabi, al mautu wa idhoh. Kematian itu cukup menjadi nasihat buat kita. Saya datang nih takziah. Terus menyingkapkan, biasanya yang disingkap wajah mayit. Jarang orang ngelihat mayit yang dilihat kakinya. Kenapa nggak mau ngelihat kakinya ibu? Pasti pengen lihat wajahnya. Karena dalam Quran, wuduhun yauma idzin nadhirah. Sambil ibu baca doa, jangan main buka aja. Bismillah ala millati Rasulillah. Bacain doa di situ. Kalau dia laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tutup lagi. Bismillah ala millati Rasulillah. Nasihatnya apa? Kalau saya nih, pertama, hari ini sekarang saya lagi takziah untuk si Fulan. Bisa jadi besok atau lusa giliran saya. Benar apa enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ada batas kematiannya. Terus nasihat yang kedua apa? Ibu, orang berharga dan bernilai selagi ruh masih nempel di dalam jiwanya. Selagi orang itu masih hidup. Nih dari paling kiri yang lagi nyender tuh, terus sampai tengah, sampai belakang sebelah kanan, pokoknya rapih ibu semua. Ibu semuanya mulia. Kenapa? Karena ruh ibu masih ada. Maaf, jangan marah ya. Coba kalau saya ceramah, potongannya ibu semua, cuman udah nggak ada nyawanya. Bagaimana ceritanya? Atau ibu lagi ngaji, nih dengerin, Pak Dedi duduk di sini, megang mic, ada kamera. Ini kata Pak Sunjoyo ditayangkan 10 TV swasta, gitu ya. Ntar ibu tinggal nyari channelnya aja ya. Terus ternyata yang duduk Pak Dedi yang udah nggak ada nyawanya. Bagaimana kira-kira? Kata Ustazah Haja Imas sama Bu Rahmah, itu cepet-cepet bilangin orang laki dimandiin, malah dipindahin. Jadi udah nggak ada artinya kalau udah nggak ada ruh. Jadi orang itu mulia selagi ruhnya nempel di dalam dirinya. Itu nasihat. Dulu gagah, dulu kuat, dulu hebat. Sekarang mah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nasihat buat kita. Makanya Quran jelas mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala minkum summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fatan wa syaibatan. Apa tuh artinya? Allah menciptakan manusia awalnya lemah, tidak berdaya. Lambat laun kuat. Sekarang ibu kuat. Jangan marah. Nanti pada waktunya lemah lagi. Benar apa enggak? Itu udah hukum. Hukum Allah tuh begitu. Dan pada akhirnya masing-masing akan kembali kepada Allah. Itu nasihat. Jadi ngelihat mayit nasihat buat kita. Ibu maaf ya, nanti ibu simpulkan sendiri. Saya baru baca tadi nih mutolaahnya, jadi belum begitu apal banget. Ibu tahu kan cerita Kurung Batang? Asal usulnya bagaimana? Nggak tahu. Ibu cuma tahu Kurung Batang doang. Asal usulnya bagaimana? Nggak tahu. Sama aja ibu tinggal di perumahan Hankam. Dulunya sebelum ada perumahan ini tanah apa? Hutan. Berarti ibu tahu sejarah namanya. Kurung Batang ceritanya begini ibu. Satu hari bukan istri ya, anak putri Rasulullah yaitu Sayyidah Fatimah lagi ngobrol kalau nggak salah dengan Ummu Salamah. Lagi bincang-bincang nih, tiba-tiba di kejauhan lewat mayit. Zaman dulu belum ada Kurung Batang. Jadi mayit dibawa pakai tanduk, berarti masih kelihatan tuh. Karena apa? Nggak ditutupin sama Kurung Batang. Belum ada Kurung Batangnya, papan doang. Papan panjang digotong, kan kelihatan. Maaf ibu. Kalau mayit laki-laki atau perempuan kan dikafani. Kalau dibungkus, bungkusnya ketat apa enggak?
Ketat, nggak longgar. Artinya kalau bungkusannya ketat, kain kafannya ketat, berarti lekuk tubuhnya kelihatan apa enggak? Ngelihat mayit lewat, Fatimah nangis. Ini Ummu Salamah nanya, kenapa nangis wahai putri Rasulullah? Kan semua kita juga bakal sama. Kalau hari ini engkau melihat orang lain, cepat atau lambat, giliran kita hal yang sama. Jawab Fatimah, yang aku tangisin bukan meninggalnya. Kalau meninggal mah semua pasti meninggal. Yang aku tangisin rasa malu. Itu mayit dibungkus, iketannya ketat, lekuk tubuhnya kelihatan. Coba, dalam gak nih kalimat? Padahal udah meninggal dunia, kelihatan lekuk tubuhnya. Fatimah nangis. Makanya dia mesan sama ayahnya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku Ali bin Abi Thalib, entar kalau saya meninggal dunia, begitu selesai dibungkus, jangan dipertontonkan begitu. Tutup pakai kurung batang atau pakai peti. Jangan sampai kelihatan lekuk tubuhku. Ya Allah. Apa? Bahasa Jawanya apa kurung batang? Keranda. Iya. Paham Ibu ya? Itu cerita Fatimah begitu. Saya kalau baca buku Fatimah ada namanya Fatimah Putri Rasulullah. Ibu harus punya tuh. Kasih ke anak-anak Ibu gitu. Saya aja yang orang laki nangis Ibu ya. Baik. Kita lanjut lagi Ibu, masih ada waktu. Tadi suratnya surat 4 ayat 124. Ada kan tulisannya? Penghuni surga udah semua. Nah, tambahannya lagi di surat 4 ayat 124. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi yang berhak masuk surga, kalau kita lari ke depan, kita simpulkan dulu. Pertama, surga bagi orang yang bertakwa, bahkan amat dekat. Cirinya apa? Ciri orang bertakwa di situ adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah, orang yang menjalankan ketaatan. Nah, ditambah surat 4124, yaitu surga untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Dan orang-orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Jadi kesimpulannya, mukmin laki-laki atau mukmin perempuan yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Kalau dia ibadah, sholat, baca Quran, ngaji, sedekah, duduk di majelis ilmu, silaturahim itu namanya amal soleh. Kalau di luar itu berarti anfa'uhum linnasi, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya ibu berkontribusi untuk membantu sesama, apa dengan sedekah atau memberikan pertolongan yang lain. Intinya amal soleh. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu Allah masukkan ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, dan sedikit pun mereka tidak dizolimi. Mudah-mudahan sekali lagi ibu masuk dalam ayat tersebut. Ya, tambahin lagi ibu. Tadi suratnya surat apa ibu? Surat 41 udah apa belum? Belum ya? 41 ayat 30 ya? Iya, 41 ayat 30 sampai 32. Ibu nulisnya, surga itu untuk orang yang beriman dan orang yang istiqomah. Iman dan istiqomah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya orang-orang beriman. Satu. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu apa, Ibu? Istiqomah itu terus menerus melakukan kebaikan bagaimanapun keadaannya. Maaf, contoh. Sehat, sembahyang, sholat. Setengah sehat, sholat. Sakit, sholat. Itu namanya istiqomah. Enggak berubah. Dompet tebel, sholat. Dompet setengah tebel, sholat. Dompet kosong, sholat. Itu namanya istiqomah. Tanggal muda, masakin suami. Tanggal tua, masakin suami. Itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu jeg-jeg kalau bahasa Betawinya. Jeg-jeg. Seperti ini nih. Seperti tiang masjid pondasinya kuat. Makanya berdiri kokoh. Kalau ibu ke laut seperti ombak dihantam kanan kiri tidak bergeser. Yang lebih gede lagi kalau ibu ke gunung. Di Quran itu gunung Allah jadikan pakunya bumi. Dia tidak berubah sama sekali. Itu namanya istiqomah. Gitu. Kalau istiqomah Betawi diplesetin. Ikatan suami takut istri di rumah gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti mereka akan didatangi oleh para malaikat. Yang datang gak satu, banyak, Ibu. Banyak. Malaikat itu ngapain? Berkata kepada orang yang istiqomah kami tadi. Alla takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Wa absyiru, kalimat yang kedua, dan Allah beritakan kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan sorga yang telah dijanjikan. Nah, ada kata-kata jangan takut, jangan bersedih. Maksudnya apa? Jangan takut. Anggap nih ibu semua orang istiqomah. Kata malaikat, jangan takut ibu. Maksudnya apa? Jangan takut menghadapi kematian. Sebab orang yang istiqomah nanti matinya bagaimana? Di Quran dijelasin. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina qalu salamun alaikum khalidina fiha. Artinya apa? Dan orang-orang yang dimatikan thayyibin, dalam keadaan baik, dalam keadaan lembut, dalam keadaan santun. Sakaratul mautnya tuh. Dikatakan malaikat kepadanya, masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Jadi orang yang istiqomah nggak usah takut. Nanti kematiannya, sakaratul mautnya dikasih mudah, dikasih ringan. Tapi di ayat lain ada, naudzubillah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Naudzubillah. Orang-orang yang nanti matinya dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri, berarti berat tuh sakaratul mautnya, gitu ya. Naudzubillah. Kita nggak terusin, serem ayatnya Ibu ya. Pokoknya mudah-mudahan Allah kasih kita keringanan husnul khotimah. Makanya ibu bacanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Iya. Wala tahzanu, jangan bersedih. Tadi jangan takut, insya Allah kematiannya husnul khotimah, ringan sakaratil mautnya. Jangan bersedih. Apa bersedih? Kalau orang meninggal, ada nggak yang ditinggal? Ada. Suami, anak, mantu, cucu. Maksud jangan bersedih, jangan bersedih. Sebab orang-orang yang kamu tinggali, Allah jaga, Allah rawatin mereka. Itu maksud kalimat jangan bersedih. Itu berkahnya jadi orang yang istiqomah. Dan yang kedua, diberitakan kabar gembira akan beroleh surga yang telah Allah janjikan. Maka ayat 32-nya apa? Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami maksudnya Allah
Aulia menjadi penolong-penolong mereka di dunia dan di akhirat. Jangan takut. Orang yang istiqomah, Allah yang akan nolongin. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan mereka di surga akan mendapati apa yang dulu mereka pernah minta. Walakum fiha ma taddaun. Dan di surga mereka memperoleh apa-apa yang mereka inginkan. Nuzulan min ghafurur rahim. Sebagai penghormatan dari Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi surga dimasuki untuk orang-orang yang istiqomah. Satu lagi ibu tulis tadi surat Ali Imran 142. Surga itu untuk orang yang berjihad dan orang yang sabar. Pokoknya sabar selalu ke bawah ibu. Sabar. Di mana aja pasti ada sabar. Surat Ali Imran ayat 142. Ali Imran itu surat nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Artinya apa ibu? Jangan kamu mengira akan semudah itu kamu dimasukkan ke dalam surga sebelum nyata bagi Allah kamu berjihad dan bersabar. Berjihadnya nanti disesuaikan dengan keadaan. Kalau dia pejuang kayak pahlawan berarti berjihadnya di medan perang. Ibu berarti ibu rumah tangga. Wa fi buyutikunna khairakunna. Berjihadnya di rumah tangga. Ngurus rumah tangga, ngurus anak, melayani suami. Pokoknya urusan rumah tangga. Kalau buah hati ibu sesuai dengan keadaannya. Kalau udah selesai kuliah, jihadnya mencari kerja. Kalau yang udah berumah tangga, jihadnya membenahi rumah tangganya. Kalau yang masih belajar, berjihadnya mencari ilmu. Itu namanya berjihad. Dan yang kedua, kalau sudah nampak kesabaran dimiliki. Masih ingat bulan kemarin? Sabar itu kata Nabi seperti tubuh, apa namanya ibu? Ar-ra'su kal jasad. Sabar itu di dalam tubuh kita seperti kepala dengan jasad. Ada anak muda, ini calon mantu ibu, kulitnya putih, bersih, nggak pakai perawatan, emang udah asli putih lahirnya. Badannya tegap kayak TNI, tapi sayang palanya nggak ada. Mau jadi mantu ibu. Tuh sabar seperti kepala dengan tubuh, dia nempel, nggak bisa terpisah. Terakhir saya tutup kata sabar ibu ya. Nanti kita coba di mana sabar kita. Ini cerita bukan punya saya nyontek ibu. Dari seorang kiai, guru saya. Satu hari ada anak muda pindah ke satu kampung. Yang kampung itu ibu, pekerjaan para suaminya adalah menjual batu. Batu tahu batu ibu? Yang dari gunung yang besar atau dari kali diambil, dipecahin, terus dijual. Itu yang jadi tembok, yang jadi pondasi di rumah ibu. Nah, karena dia anak muda dan dia penduduk baru, dia ikutan dengan penduduk setempat. Dia bekerja juga mencari dan memecah batu. Biasanya para penduduk kerjanya itu jam 7 baru sampai di tempat kerja. Dia pengen lebih awal. Jadi jam 6 dia udah nyampe, jadi masih sendiri. Bisa dia memilih batu-batu yang bagus dan besar. Dapat 2-3 batu, merasa cukup. Nah batu itu nggak bisa diangkat, kecuali dipecahin dulu. Karena dia merasa anak muda, badan kuat, dengan alat pemukul, dia pecahin batu itu ibu. Tapi sayang, batunya nggak pecah-pecah. 10 pukulan nggak pecah, 20 pukulan, 30 pukulan, sampai napasnya terengah-engah, masih belum pecah juga. Padahal udah baca bismillah sebanyak-banyaknya. Karena dia masih muda, dia coba kumpulkan tenaganya lagi, dipukul lagi. Pukulan ke-40 nggak pecah, 50 nggak pecah juga.
Ambil minum dikit, ngisi nasi biar kuat tenaganya. Dia kerahkan seluruh tenaganya. Pukulan 60, 70, 80, 100. Belum pecah juga. Dan tenaga anak muda itu udah habis. Itu batu kuat amat. 100 kali pukulan pakai bismillah nggak pecah. Nyender dia karena kecapean. Lewat orang tua, penduduk yang biasa kerja. Cuman yang lewat kakek-kakek pakai tongkat. Lagi ngapain nak? Pagi-pagi udah nyender. Ini saya mecahin batu kayak orang sini, tapi nggak pecah-pecah. Dengan apa kau pukul? Nih alatnya, pakai besi. Berapa kali kau mukulnya? 100 kali. Banyak benar. Belum pecah juga. Masih kuat nggak nak? Udah habis tenaga saya kayak. Kalau saya bantuin boleh apa enggak? Kakek itu menawarkan untuk membantu. Anak muda itu jawabnya apa ibu? Dalam hatinya udah ngeremehin. Saya aja yang muda 100 kali pukulan nggak pecah. Apalagi kakek-kakek kan begitu. Itu di hati ngomongnya, nggak diomongin. Meremehkan. Kalau anak muda ngizinin, saya bantuin. Ya udah, karena penasaran silakan kek. Dalam hatinya nggak bakal kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali pukul 20, ketiga pukulan kelima batu itu pecah berkeping-keping. Anak muda itu kaget. Ngapa ibu ngeliatin saya aja? Lagi nungguin ya. Saya jadi grogi sama ibu ya. Pukulan sekali enggak, kedua, ketiga, kelima batu itu pecah. Anak muda itu kaget terperanjat. Ya Allah. Yang tadinya saya rendahkan, saya remehkan. Seorang kakek tua hanya 5 pukulan dia bisa pecahkan batu yang keras ini. Kakek sakti amat, kata anak muda itu. Ilmu dari mana kek? Enggak, saya enggak sakti nak. Saya biasa sama kayak yang lain, kakek-kakek tua yang lemah. Tapi kakek di depan saya nyata-nyata 5 kali pukul udah pecah. Saya udah 100 kali mukul nggak pecah. Nah, anak muda yang ganteng, saya nggak sakti. Cuman anak muda nggak sempat nanya kebiasaan orang sini. Asal tahu nak ya, biasanya batu itu yang besar pecah di pukulan ke 105. Paham? Anak muda baru 100 kali pukulan, sudah berhenti. Kurang 5. Jadi bukan kakek sakti, kurang sabar. Paham ya? Kurang sabar. Bukannya sakti, kurang sabar. Gitu ya. Paham ibu ya? Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Gitu. Kan kadang-kadang kita sebegitu ya. Aduh, udah nggak sabar. Padahal mah kalau kita sabar, ntar pada akhirnya pamaya apa? Bahasa Qur'annya tuh, surat Al-Insyirah. Di balik kesulitan ada kemudahan. Apa ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi memang harus sabar. Mudah-mudahan ibu, suami tercinta, anak dan menantu cucu ibu, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah luaskan pintu rizkinya, dan Allah muliakan hidupnya dari dunia sampai akhirat. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.